17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia setelah dijajah Belanda selama 350 tahun. Tunggu, tapi benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad? Kita akan menelusuri fakta-fakta seputar kemerdekaan Indonesia yang mungkin belum kamu ketahui. Bersama saya, Famega Syafira. Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596. Jika dihitung dari saat itu, mungkin benar penjajahan terjadi selama 350 tahun. Tapi itu pun masih menjadi perdebatan karena saat itu Belanda baru datang dan belum menjajah. Ketika itu, ada berbagai macam kerajaan dan suku bangsa di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Tapi penjajahan tidak berlangsung serentak karena tidak semua wilayah di Indonesia bisa ditaklukkan dalam waktu yang bersamaan. Aceh misalnya, baru ditaklukkan pada tahun 1904, sementara Kerajaan Badung di Bali baru direbut Belanda pada tahun 1906. Jadi, Aceh dan Kerajaan Badung tidak dijajah Belanda selama 350 tahun, tapi hanya kurang dari 50 tahun. Ada pula pertanyaan lain. Menurut sejarawan Boni Triana, apakah VOC bisa disebut sebagai negara? VOC adalah perusahaan dagang yang punya hak istimewa dan berkuasa di beberapa tempat, tapi perlu waktu lama untuk membentuk struktur pemerintahan dan birokrasi kolonial. Menurut Boni Triana, penjajahan Belanda selama 350 tahun memang bukan narasi akademis, tapi ada alasan lain di balik mitos itu. Meskipun tak semua wilayah Indonesia dijajah selama 350 tahun, tapi benar bahwa selama 3,5 abad, rakyat Indonesia berjuang melawan penjajahan Belanda dan menentang dominasi kolonialisme. Rakyat Indonesia tidak pernah diam, ada perlawanan yang tidak pernah berhenti. Perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda berujung pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 05. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bertahun 05, bukan 1945. Angka 05 ini adalah singkatan dari tahun 2605 sesuai dengan tahun Showa Jepang yang dipakai ketika Indonesia berada dalam pendudukan Jepang. Di teks proklamasi, Sayuti Melik mengetiknya dengan hari 17 bulan 8 tahun 05. Kita mungkin sudah tahu bahwa Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi atas perintah Soekarno. Tapi ternyata dia tidak hanya mengetik tapi juga mengedit naskah tulisan tangan yang diberikan oleh Soekarno. Lalu setelah proklamasi kemerdekaan, apalagi yang harus dilakukan? Pada zaman itu, belum ada buzzer atau influencer yang bisa disewa untuk mewartakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi dibacakan, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda, terutama pada BM Diah yang adalah wartawan, untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya seluas-luasnya. Selain selebaran, radio juga berperan sangat penting. Saat itu, Ada Malik bekerja di kantor berita Jepang yang bernama Domei. Ketika orang-orang Jepang pergi makan siang pada 17 Agustus, Ada Malik buru-buru menyiarkan gelombang pendek untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia, lalu segera lari bersembunyi agar tidak ditangkap pihak militer Jepang. Siaran ini meskipun hanya melalui gelombang pendek, kemudian ditangkap oleh kantor Domei di kota-kota lain, dan juga gerakan bawah tanah di Jawa, di Sumatera, dan secara berantai sampai juga ke negara lain seperti Australia, Saigon, dan Filipina. Tapi disebarkan saja tidak cukup. Kemerdekaan Indonesia perlu diakui oleh negara lain dengan perjuangan diplomasi. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dengan cara menandatangani perjanjian bilateral antara kedua negara. Pengakuan de jure selanjutnya dilakukan oleh Lebanon,
Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Yaman. Pada 14 Agustus 1947, Indonesia meminta kunjungan resmi kepada Dewan Keamanan PBB di New York untuk membicarakan sengketa Indonesia-Belanda sebagai kasus dekolonialisasi pertama sejak berdirinya PBB. Ini adalah sebuah prestasi besar, karena saat itu Belanda masih menganggap Indonesia berada dalam kekuasaannya. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada saat Konferensi Meja Bundar, 27 Desember 1949. Faktanya, hingga saat ini Belanda tidak secara resmi menerima kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Karena bagi mereka secara legal, Indonesia merdeka pada 1949. Ketika berkunjung ke Indonesia pada Maret 2020 lalu, Raja Belanda Willem-Alexander menyampaikan penyesalan dan meminta maaf atas kekerasan yang berlebihan dari pihak Belanda pada tahun-tahun segera setelah proklamasi. Permintaan maaf itu menuai kritik, juga dari kalangan sejarawan Belanda. Mereka mengatakan bahwa seharusnya pemerintah Belanda meminta maaf untuk seluruh periode kolonialisme, bukan hanya yang terjadi antara 1945 sampai 1949. Itulah fakta seputar kemerdekaan Indonesia. Dengan seluruh perjuangan itu, bagaimana kini kalian memanfaatkan kemerdekaan yang kalian miliki ini?